Tondano terjadi di Sulawesi Utara dari tahun 1808 hingga 1809 dan terjadi dalam dua periode yang dibagi menjadi Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang ini berawal dari ambisi pihak Persekutuan Dagang Belanda atau VOC yang ingin monopoli perdagangan di tanah Minahasa. Perang Tondano berakhir dengan kekalahan pada rakyat Minahasa dan berdampak jatuhnya wilayah Minahasa ke tangan pemerintah Hindia Belanda, serta telah berhasil memakan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Perang Tondano I. Perang ini terjadi akibat persekutuan dagang milik Belanda yang bernama VOC. Bangsa baru sudah ada sejak lama di tanah Minahasa. Orang-orang Spanyol adalah bangsa yang sampai terlebih dahulu di Tondano, Sulawesi Utara. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Kristen kepada masyarakat. Hubungan dagang kedua bangsa turut berkembang. Akan tetapi, mulai abad ke-22, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu akibat kehadiran para pedagang VOC, perusahaan dagang Hindia Belanda. Kala itu, VOC berhasil mempengaruhi kawasan Ternate Maluku. Bahkan, gubernur Ternate zaman itu, Simon Cos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk mengusir Spanyol dari Minahasa, demi company bisa memonopoli perdagangan di sana. Simon Cos kemudian berlabuh dengan kapal di Selat Lembeh, memasuki area pantai timur Minahasa. Para pedagang dari Spanyol dan Makassar yang semula bebas berdagang mulai terusik dan akhirnya tersingkir akibat ulah VOC. Padahal sebelum VOC berkuasa, orang Minahasa mempunyai hubungan dagang yang baik dengan bangsa Spanyol yang akhirnya tersingkirkan. Lalu, setelah tersingkirnya bangsa Spanyol dan Makassar di Tondano, VOC berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC dan hanya kepadanya. Hal ini dikarenakan bumi Minahasa yang memproduksi beras terbanyak di Sulawesi Utara dan VOC ingin memonopolinya. Akan tetapi, permintaan VOC ini mentah-mentah ditolak oleh rakyat Minahasa, sehingga tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali jalan perang. VOC akhirnya membendung Sungai Tembaran dengan mengakibatkan pemukiman penduduk Minahasa banjir dan porak-poranda. VOC bahkan melakukan tekanan dan mengultimatum agar orang Minahasa menyerah lalu mengganti rugi tanaman padi yang gagal panen akibat banjir tersebut. Simon Cos menyerahkan ultimatum berisi 1. Orang-orang Tondano wajib menyerahkan tokoh-tokoh pemberontak ke VOC. 2. Orang-orang Tondano wajib membayar ganti rugi dalam bentuk budak sebanyak 50-60 orang sebagai ganti rugi rusaknya padi karena generang air Sungai Tembaran. Namun perkiraan VOC agar orang-orang Minahasa akan menyerah lalu mengganti rugi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut malah sama sekali tidak dihiraukan oleh warga Minahasa. Ultimatumnya tidak berhasil dan membuat Simon Cos terpaksa memundurkan VOC ke Manado. Hal ini justru menambah masalah lantaran hasil pertanian Minahasa yang menumpuk, sehingga orang Minahasa akhirnya memutuskan untuk menjelajahi kerjasama dengan VOC. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan kampungnya ke sekitar Danau Tondano, dan pemukiman tersebut diberi nama Minawanua yang berarti ibu negara, sekaligus menandai dari Perang Tondano I. Perang Tornado II. Bertahun-tahun kemudian, Perang Tornado Jilid II terjadi kembali pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendros. Pada masa itu, Dendros menetapkan kebijakan baru tentang upaya memperkuat pertahanan untuk menahan serangan dari Inggris. Salah satu caranya adalah dengan merekrut pasukan dari kalangan pribumi, yaitu suku-suku yang memiliki jiwa keberanian tinggi untuk berperang seperti Madura, Dayak, dan Minahasa. Kapten Harding, Presiden Manado Prediger, diperintahkan olehnya untuk bergegas mengumpulkan para ukung walak atau pemimpin adat daerah setingkat distrik kecamatan dalam satu tempat. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda mengumpulkan para pemimpin adat agar menyediakan pasukan dan dikirim ke Jawa. Minahasa ditargetkan untuk mengirim 2.000 pemuda ke Jawa untuk menjadi calon pasukan Hindia Belanda. Namun kebijakan ini ditolak oleh orang Minahasa. Justru mereka ingin melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan aktivitas perjuangan ini dipusatkan di Tondano.
Dalam suasana yang semakin kritis dan mendesak, pemerintah kolonial Belanda kembali menyerang dengan menerapkan strategi membendung kembali Sungai Temberan. Tetapi strategi ini justru nantinya menjadi bumerang bagi Belanda karena Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Belanda lagi-lagi menyerang warga pada tanggal 23 Oktober 1808. Esok harinya Belanda berhasil menguasai wilayah Tondano dan melemahkan serangan rakyat. Namun orang-orang Tondano muncul kembali dengan melakukan serangan balik. Perang Tondano II yang berlangsung cukup lama, mulai dari 23 Oktober 1808 sampai selesai berkobar pada Agustus 1809. Karena ketersediaan makanan dan kebutuhan hidup berkurang, ditambah lagi perang yang tidak kunjung berakhir. Beberapa kelompok pejuang memilih untuk berpihak kepada Belanda. Pejuang-pejuang yang tersisa dipimpin oleh Lonto, Tewu, Lumikewas Batulandi, Mamahit, Korengkeng, Sarapung, Sepang, Kepel, dan lain-lain masih memberikan perlawanan. Mereka bertarung hingga tetes darah penghabisan di Benteng Moraya. Perang Tondano II berakhir di tangan Belanda di bawah pimpinan Daendels pada tanggal 4-5 Agustus 1809. Benteng Moraya dan Benteng Paapal kini terbengkalai ditinggal oleh penjaganya. Manua atau permukiman tercinta telah musnah diterjang kompeni. Walau kalah, para pejuang memilih untuk mati daripada menyerah kepada penjajah. Salah satu dampak terbesar dari kalahnya pejuang Minahasa adalah jatuhnya wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, dampak lain dari hasil perang Tondano antara lain: 1. Jatuhnya korban dari kedua belah pihak. 2. Kerugian sumber daya baik uang, logistik, dan manusia dari kedua belah pihak. 3. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk atau rakyat harus menjual hasil buminya ke Belanda, pajak yang tinggi, dan diburu tani dengan upah tidak manusiawi. 4. Terpengaruhnya orang-orang Minahasa terutama penjabat pribumi oleh Belanda.